Jadi beliau menitipkan saya untuk sedikit ya, untuk menyampaikan materi tentang diabetes dan kesejahteraan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa udah sangat familiar ya, udah sangat paham apa itu tentang kencing manis ya. Jadi pada Diabetes World pada tanggal 14 November di sini kita ingin lebih kenal, lebih dekat tentang apa itu dengan diabetes ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, diabetes ini adalah merupakan suatu masalah global di dunia. Nah, pada tahun 2021 diabetes di Indonesia itu menempati urutan kelima ya. Jadi jumlah penderita yang paling banyak ya, dan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Dan dikatakan bahwa populasi jumlah penderita diabetes pada tahun 2021 itu sekitar 18,5 juta dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2045 itu menjadi 28. Nah, dikatakan lagi bahwa diabetes ini adalah mother of all disease, artinya adalah diabetes ini adalah ibunya dari segala penyakit. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena diabetes ini akan mampu melahirkan penyakit-penyakit baru yang infeksi, terus gangguan di mata, ya katarak, glaukoma, semuanya bisa disebabkan oleh dari diabetes. Maka di sini kita pentingnya edukasi bagaimana terkait dengan diabetes tersebut. Nah, Bapak Ibu, diabetes atau kencing manis ini adalah suatu penyakit yang tidak menular ya. Jadi penyakit yang tidak ditularkan. Jadi penyakit yang disebabkan oleh gangguan insulin. Jadi di tubuh kita itu mempunyai suatu insulin hormon ya. Hormon insulin itu berguna untuk memasukkan gula itu ke dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Namun pada pasien yang dengan diabetes, nah itu terjadi gangguan di pelepasan hormon insulin. Yang pertama bisa karena tidak bisa mengeluarkan hormon insulin, atau yang kedua insulinnya ada namun dia tidak efektif untuk mengurangi daripada mengontrol gula tersebut ya Bapak Ibu pagi. Nah, untuk diagnosis kencing manis ini banyak caranya ya. Yang pertama bisa dengan menggunakan cek stick gula darah yang mungkin kita lakukan screening di pagi hari ini ya. Jadi kalau misalnya kita puasa minimal 6-8 jam ya tanpa konsumsi makanan, kalau adik konsumsi masih boleh. Jadi itu nilainya lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, atau gula darah acak, jadi kita tidak puasa gitu. Atau ada lagi pemeriksaan yang lebih bagus yaitu HbA1c ya. Jadi HbA1c diabetes apabila nilainya lebih dari 6,5. Nah, HbA1c ini juga bisa melihat kadar gula kita selama 3 bulan terakhir. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini saya yakin sudah sangat kenal betul, sudah sangat familiar apa itu dengan diabetes. Baik dengan gejala-gejalanya yang muncul. Jadi gejalanya yang muncul yang pertama yang paling klasik ya. Jadi ada gejala klasiknya atau gejala yang paling sering biasanya adalah polifargi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau saudara yang sedang menderita diabetes, dia mudah lapar. Jadi mudah lapar, makannya banyak, namun berat badannya tidak ikut naik ya. Jadi karena memang kadar gula di dalam tubuhnya itu banyak, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam sel sebagai energi. Jadi dia tetap merasa lapar, namun berat badannya tidak naik karena tidak bisa digunakan oleh tubuh ya. Yang kemudian ada polidipsi, jadi mudah buang air kecil. Jadi tiap malam hari itu sering ayang-ayang bolak-balik ke kamar mandi. Terus kemudian gampang haus ya, karena gulanya tinggi di darahnya sehingga dia merasa mudah haus. Dan di dalam gejala yang lain misal kesemutan, terus kemudian pandangan kabur, itu adalah gejala-gejala minornya. Tapi kalau gejala mayornya ya yang saya sebutkan 3 tadi. Nah, Bapak Ibu, masalahnya seringnya ini kita ketahui pada saat tidak kita ketahui itu secara apa ya, istilahnya kita ketahui itu
secara tidak sengaja seringnya ya. Jadi ketika ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas, waktu ada keluhan, terus kemudian dicek, oh ternyata baru tahu kalau kita itu ada kencing manis. Dan kencing manis ini kan perjalanannya tidak serta mendadak, jadi dia berangsur-angsur. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita waspadai dari kencing manis ini adalah salah satunya adalah komplikasinya. Nah, kita melakukan pengobatan, terus kemudian melakukan diet, melakukan olahraga salah satunya.